Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala dan sholawat serta salam bagi Rasulullah Muhammad SAW. Selamat datang kembali di channel Hari Akademisi, channel yang memang dikhususkan untuk metode pembelajaran repetitif, di mana sahabat kampus semuanya bisa mengulang-ulang kembali pembelajaran dengan cara menyimak video yang sudah diunggah dalam channel ini. Kita ada di video pembelajaran pengantar hukum Indonesia untuk materi pengantar mata kuliah dan sumber-sumber hukum di Indonesia. Saya ucapkan selamat kepada sahabat kampus semuanya yang sudah menyelesaikan mata kuliah pengantar ilmu hukum, dan kali ini kita akan mendalaminya dengan mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Kita awali dengan poin pendahuluan yang memuat beberapa pengertian. Frase pengantar dalam pengantar ilmu hukum itu bermakna bahwa memperkenalkan secara umum sehingga diperoleh gambaran menyeluruh dari ruang lingkup permasalahan secara garis besarnya. Perlu diingat sahabat semuanya bahwa pengantar itu artinya bersifat meluas, tapi tidak mendalam. Nanti sahabat kampus punya kesempatan untuk mendalami setiap pokok bahasan yang kita kaji dalam mata kuliah ini di dalam mata kuliah khusus seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, dan lain sebagainya. Nah, sehingga pengantar hukum Indonesia atau PHI adalah mata kuliah yang memberikan pemahaman awal kepada siapa saja yang ingin mengenal sistematika dan susunan hukum yang saat ini berlaku di Indonesia. Setiap hukum atau aturan tentu terkait dengan norma. Apa yang dimaksud dengan norma? Norma atau kaidah adalah patokan atau ukuran bertingkah laku atau pedoman bersikap tindak di dalam masyarakat. Norma juga dapat diartikan sebagai peraturan tingkah laku manusia mengenai hal yang boleh dan hal yang tidak boleh dilakukan. Dengan kata lain, norma adalah peraturan-peraturan yang mengharuskan orang untuk bertindak di dalam masyarakat, sehingga kepentingan orang lain sedapat mungkin terjaga dan terlindungi, serta kepentingan bersama tetap dapat dicapai. Nah, mengapa norma itu penting di dalam kehidupan kita? Jawabannya adalah norma menjadi penting dalam kehidupan kita agar setiap manusia dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan aman, tentram, dan tanpa gangguan. Inilah sebabnya dibutuhkan tata atau orde. Tata itu berwujud aturan yang menjadi pedoman dalam bertingkah laku. Dengan adanya tata aturan, kepentingan masing-masing individu dapat terpelihara dan terjamin karena mereka mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing. Tata tersebut adalah kaidah atau norma. Norma memiliki dua sisi yang berwujud perintah dan larangan, geboden dan verboden. Norma dapat dipertahankan dengan sanksi-sanksi, yaitu ancaman hukuman terhadap para pelanggarnya. Terdapat 4 macam norma dalam kehidupan ini, yaitu yang pertama norma agama, peraturan hidup yang berasal dari Tuhan, diciptakan oleh Tuhan. Kemudian ada norma kesusilaan, peraturan hidup yang berasal dari suara hati manusia, hati sanubari manusia. Baik dan buruk, pertimbangannya adalah suara hati manusia. Kemudian norma kesopanan, yakni peraturan hidup yang berasal dari pergaulan hidup. Baik atau buruknya suatu perbuatan direfleksikan atau dicerminkan dengan pergaulan hidup, penerimaan di dalam kehidupan. Kemudian norma hukum, yakni peraturan hidup yang dibuat oleh pemerintah. Nah, norma hukum inilah yang memiliki sanksi yang tegas dan dijalankan oleh alat kelengkapan negara. Ini 4 macam norma yang ada dalam kehidupan kita. Lebih lengkap nanti sahabat bisa merujuk kembali video pengantar ilmu hukum yang mengupas tentang norma. Dari antara norma-norma yang tadi,
kita akan berfokus kepada norma hukum sesuai dengan mata kuliah yang tengah kita pelajari, yakni Pengantar Hukum Indonesia. Selanjutnya, apakah hukum itu? Kita sudah mempelajarinya pada video pengantar ilmu hukum pada semester yang lalu. Dan kita bisa simpulkan bahwa hukum adalah seperangkat norma, baik berbentuk tertulis maupun tidak tertulis, yang berlaku umum dan bersifat mengikat, serta memiliki sanksi yang tegas dan dijalankan oleh alat kelengkapannya. Selain hukum, di dalam mata kuliah ini akan dipelajari pula politik hukum dan pembinaan hukum. Politik hukum nasional adalah kebijakan dari pemerintah mengenai hukum yang berlaku di negara Indonesia. Adapun pembinaan hukum adalah segenap upaya untuk mempertahankan hukum yang berlaku di Indonesia demi terlaksananya tujuan negara. Di dalam Pengantar Hukum Indonesia akan dipelajari tata hukum di Indonesia. Tujuannya adalah agar mahasiswa mengerti dan memahami sistematika dan susunan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tata tertib sesuai peraturan negara. Kemudian tujuan yang kedua, mempelajari tata hukum ini adalah agar mahasiswa memahami perbuatan atau tindakan apa yang memiliki akibat hukum, perbuatan mana yang melawan hukum, dan mengetahui pula kewajibannya sebagai warga masyarakat. Kemudian tujuan yang ketiga adalah agar mahasiswa memahami fungsi hukum di Indonesia, yakni mengajarkan dan menanamkan pengetahuan tentang sistem hukum dan tata hukum di Indonesia. Tata hukum sendiri berarti susunan hukum. Dengan demikian, tata hukum adalah susunan hukum yang terdiri atas aturan-aturan hukum yang tertata, tersusun sedemikian rupa, sehingga mudah diidentifikasi saat dibutuhkan di dalam menyelesaikan banyak persoalan dalam masyarakat. Kita masuk ke poin B, sumber-sumber hukum di Indonesia. Pada semester yang lalu, telah dipelajari pengertian sumber hukum. Nanti silahkan lihat videonya di mata kuliah pengantar ilmu hukum ya. Nah, selanjutnya yang perlu kita pahami lebih jauh adalah bahwa sumber hukum itu dapat dilihat dari dua segi. Yang pertama, sumber hukum dari segi material, dan yang kedua, sumber hukum dari segi formil. Sumber hukum material adalah sumber hukum yang menentukan isi, kaidah hukum yang terdiri atas perasaan hukum atau pendapat umum, agama, kebiasaan, dan politik hukum pemerintah. Misalnya pendapat seorang ahli dalam suatu bidang ilmu tentang hukum, pendapat ahli sosiologi tentang hukum, pendapat ahli ekonomi tentang hukum, pendapat ahli hukum sendiri tentang hukum. Ini merupakan sumber hukum material. Adapun sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukumnya. Misalnya undang-undang, kebiasaan, keputusan hakim, traktat atau perjanjian, dan pendapat ahli hukum. Kita kaji satu persatu. Yang pertama, undang-undang. Undang-undang adalah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuasaan hukum yang mengikat, diadakan atau dibentuk, dan dipelihara oleh penguasa negara. Dalam arti formilnya, undang-undang adalah setiap keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang karena cara pembuatannya. Misalnya, dibentuk oleh pemerintah bersama-sama dengan parlemen. Sedangkan dalam arti materialnya, undang-undang adalah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung terhadap setiap penduduk. Adapun kebiasaan adalah perbuatan manusia yang terus-menerus dilakukan secara berulang-ulang dalam hal yang sama, dan perbuatan tersebut diterima sebagai umum, sebagai sebuah keumuman oleh masyarakat umum. Ketika ada sebuah perbuatan manusia yang tidak sesuai dengan keumuman, maka ia dianggap melawan hukum. Kemudian berikutnya, jurisprudensi. Jurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan hakim terkemudian berkenaan dengan permasalahan yang sama
atau permasalahan yang serupa. Selanjutnya traktat. Ya, traktat atau perjanjian adalah suatu perjanjian yang disepakati oleh dua belah pihak atau lebih. Atas dasar konsensus atau kesepakatan di antara para pembuatnya itulah, maka klausul perjanjiannya itu menjadi mengikat para pihak selayaknya undang-undang bagi mereka. Istilah traktat kemudian lebih banyak digunakan di dalam perjanjian internasional. Dan yang terakhir, doktrin, pendapat ahli hukum. Yang dimaksud dengan pendapat ahli hukum di sini adalah pendapat dari para sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum. Ini adalah sumber-sumbernya secara material. Kita masuk ke poin C, yakni bentuk dan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Untuk mengatur masyarakat dan menyelenggarakan kesejahteraan umum seluruh masyarakat, pemerintah mengeluarkan berbagai macam peraturan negara yang biasanya disebut dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketetapan MPRS nomor 20 tahun 1966, Junto Ketetapan MPR nomor 5 tahun 1973, tata urutan perundang-undangan di negara Indonesia disusun sebagai berikut. Yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua Ketetapan MPR, dan yang ketiga Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang, yang keempat Peraturan Pemerintah, yang kelima Keputusan Presiden, dan peraturan pelaksanaan lainnya di urutan yang ke-6. Nah, berdasarkan ketetapan MPR nomor 3 tahun 2000, pada pasal 1 dijelaskan bahwa sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Kemudian sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila. Pada pasal 2, dimuat tata urutan perundang-undangan secara hierarkis, tersusun secara sistematis, yakni yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua Ketetapan MPR RI, yang ketiga Undang-Undang, yang keempat Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang, yang kelima Peraturan Pemerintah, dan yang keenam Keputusan Presiden, dan yang terakhir adalah Peraturan Daerah. Ini tersusun secara hierarkis dan tidak boleh dibolak-balik, ya. Nah, kita sudah tiba di kesimpulan video untuk pertemuan kali ini. Ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, Pengantar Hukum Indonesia atau PHI adalah mata kuliah yang memberikan pemahaman awal mengenai sistematika dan susunan hukum yang saat ini berlaku di Indonesia. Yang kedua, hukum adalah seperangkat norma, baik berbentuk tertulis maupun tidak tertulis, yang berlaku umum dan bersifat mengikat, serta memiliki sanksi yang tegas dan dijalankan oleh alat kelengkapannya. Kesimpulan yang ketiga, sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan, baik tertulis maupun yang tidak tertulis. Yang keempat, sumber hukum terbagi menjadi sumber hukum formal dan sumber hukum material. Dan yang kelima, berdasarkan pasal 2 Ketetapan MPR nomor 3 tahun 2000, tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Perpu, PP, Kepres, dan Perda. Inilah kesimpulan yang bisa kita petik dari kajian video ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk sahabat semuanya. Jangan lupa diulang kembali pembelajarannya. Mudah-mudahan mendapatkan hasil yang maksimal. Itu saja dari saya untuk video kali ini. Saya harapkan kawan-kawan tetap menyimak video-video selanjutnya. Hari Akademisi pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.